Nah, struktur vertikal atmosfer dapat dibagi berdasarkan satu, suhu atau temperatur, yang kedua berdasarkan sifat radioelektrik. Nah, berdasarkan suhu atau temperatur, maka lapisan atmosfer dibagi menjadi yang pertama ada lapisan troposfer, ya, berasal dari kata trophein yang artinya adalah berubah-ubah. Nah, lapisan ini dia memiliki ketinggian kurang lebih 0 sampai 18 km, di mana di daerah kutub hanya mencapai 8 km, khatulistiwa mencapai 18 km, lintang sedang 11 km, dan rata-ratanya adalah 12 km. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena pada dasarnya lapisan atmosfer di berbagai tempat di permukaan bumi itu memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Ya, karena di bab yang pertama, di atmosfer pertama saya sudah bahas bahwa atmosfer itu memiliki sifat dapat memuai atau bertambah volume ketika dipanaskan dan dia dapat menyusut ya ketika dia didinginkan. Karena di daerah kutub itu suhunya lebih dingin sehingga lapisan udara di kutub dia lebih pendek atau lebih mampat ya karena lapisan udaranya menyusut akibat udara dingin. Nah, sedangkan di daerah khatulistiwa lapisan udaranya cenderung lebih tebal atau volumenya lebih luas atau lebih lebar gitu ya akibat dari adanya intensitas panas matahari yang banyak ya di daerah khatulistiwa. Sehingga lapisan udara di khatulistiwa dia lebih renggang, lebih panjang ya secara volume dibandingkan dengan di daerah kutubnya. Nah, kemudian bahwa di lapisan troposfer ini terjadi dinamika cuaca dan iklim. Ya, seperti apa? Terjadinya angin, terjadinya awan, terjadinya hujan, terjadinya halo, terjadinya pelangi, dan seterusnya. Sehingga pada lapisan ini sering disebut juga sebagai lapisan cuaca atau disebut weather sphere. Ya. Kemudian, pada lapisan troposfer ini juga mengandung sekitar 75 hingga 80% total massa molekul atau gas yang terdapat di atmosfer bumi. Karena pada dasarnya lapisan troposfer ini dia lapisan udara yang dekat dengan permukaan. Jadi secara kerapatan udara, secara volume udara tentu saja dia lebih banyak dan lebih rapat dibandingkan lapisan udara di atasnya. Ya, sehingga sekitar 75 hingga 80% total massa molekul gas itu terdapat pada lapisan ini. Nah, kemudian terjadi fenomena temperatur lapse rate ya atau disebut gradien termometrik. Ya, gradien termometrik. Di mana setiap naik 100 meter itu suhu udara turun sekitar 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Ya, ini hanya pada lapisan troposfer. Jadi kalau misalnya kita naik ke lapisan ke daerah yang lebih tinggi di lapisan troposfer ini, maka semakin ke atas suhunya akan semakin rendah ya dibandingkan dengan suhu udara di bawahnya atau di tempat yang lebih rendah secara ketinggian gitu. Oke. Nah, kemudian lapisan yang kedua yaitu lapisan stratosfer atau sering disingkat dengan atau diistilahkan dengan lapisan tingkat atau stratified sphere. Nah, di lapisan stratosfer ini, dia memiliki ketinggian sekitar 18 hingga 50 km, kemudian terdapat lapisan ozon. Walaupun sebenarnya ozon sendiri tidak hanya terdapat di lapisan stratosfer. Ada juga ozon terdapat di lapisan troposfer, namanya tropospheric ozon. Nah, kalau yang di stratosfer namanya stratospheric ozon. Di mana stratospheric ozon ini dia membentuk lapisan tipis gitu ya di lapisan stratosfer yang fungsinya adalah menyerap sebagian besar gelombang pendek dari matahari. Jadi kalau misalnya saya bicara gelombang pendek, itu salah satunya adalah ultraviolet, sinar X, gamma, cosmic ray ya dan seterusnya. Dan dia meneruskan gitu ya, meneruskan hampir sebagian besar gelombang panjangnya ya, cahaya tampak misalnya ya. Sehingga di lapisan stratosfer ini karena ada lapisan ozon yang menyerap radiasi hampir seluruh gelombang pendek, salah satunya ultraviolet, maka di lapisan stratosfer ini terjadi inversi suhu. Apa sih yang dimaksud inversi suhu? Inversi suhu adalah bertambahnya suhu seiring dengan bertambahnya ketinggian. Nah, tadi kalau di troposfer semakin tinggi lapisan troposfer, dia akan suhunya semakin rendah, sedangkan di stratosfer kebalikannya. Semakin tinggi ketinggian di lapisan stratosfer, maka suhunya akan semakin tinggi pula. Nah, inilah yang disebut sebagai inversi suhu.
Karena apa? Karena ada penyerapan radiasi gelombang pendek, misalnya ultraviolet, pada lapisan ozon, sehingga dia menjadi panas gitu. Oke. Kemudian pada lapisan yang ketiga, ini disebut lapisan mesosfer atau middle sphere, ya, lapisan tengah. Nah, mesosfer ini memiliki ketinggian sekitar 50 hingga 80 km, ya, di mana terjadi penurunan suhu seiring dengan bertambahnya ketinggian dengan gradiennya itu berorder 0,4 derajat per 100 meter ketinggian. Maksudnya adalah pada lapisan mesosfer ini, kalau kita naik terus ke atas ke lapisan yang lebih tinggi, dia akan terjadi penurunan suhu sebesar 0,4 derajat Celcius per atau setiap 100 meter ketinggian. Jadi setiap 100 meter kita naik, itu suhunya turun sekitar 0,4 derajat Celcius. Ya. Kemudian lapisan mesosfer ini juga berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda ruang angkasa yang jatuh ke bumi. Ya, misalnya terdapat meteoroid, ya, akibat tertarik oleh gaya gravitasi bumi, kemudian dia terbakar gitu, sehingga membentuk meteor. Nah, ketika meteor itu nanti jatuh ke bumi, ya, berupa serpihan-serpihan, itu disebut sebagai meteorit gitu. Nah, kemudian terjadi pemantulan gelombang radio frekuensi rendah. Jadi sebenarnya pemantulan gelombang radio itu tidak hanya terjadi lapisan termosfer, ya, pada mesosfer yang lebih tinggi, ya, itu juga terjadi pemantulan gelombang radio, cuma dia frekuensinya rendah, ya. Nah, kemudian yang keempat ada lapisan termosfer, ya. Lapisan ini memiliki ketinggian sekitar 80 hingga 800 km, ya, di mana lapisan ini sering disebut sebagai lapisan hot layer karena terjadi inversi suhu yang tadi sudah saya bilang, seperti di lapisan stratosfer yang disebut inversi suhu adalah peningkatan suhu seiring dengan peningkatan ketinggian, ya. Jadi ada dua lapisan yang terjadi inversi suhu, yaitu pertama lapisan stratosfer, kedua ada lapisan termosfer. Nah, termosfer ini terjadi inversi suhu akibat adanya proses ionisasi, di mana elektron-elektron yang bermuatan listrik negatif terkelupas atau strip dari atom atau molekul netral untuk selanjutnya membentuk ion bermuatan positif dan negatif, ya. Nah, selain proses ionisasi ini yang menghasilkan energi sangat besar, juga terdapat peristiwa atom-atom oksigen dengan kerapatan lebih rendah, dia menyerap radiasi ultraviolet yang memiliki energi sangat tinggi. Sehingga pada lapisan termosfer ini terjadi proses inversi suhu tadi, ya. Semakin tinggi suhunya seiring dengan peningkatan ketinggian, ya. Nah, kemudian di lapisan ini juga terjadi proses mantulan gelombang radio frekuensi tinggi. Kalau tadi mesosfer dia frekuensi rendah, yang ini frekuensi tinggi, gitu ya. Nah, pada ketinggian sekitar 80 hingga 300 km, di zona 10 derajat hingga 20 derajat lintang, baik utara maupun selatan, dari kutub magnetik bumi, terbentuk aurora, baik aurora borealis yang di sebelah utara dan aurora australis yang di sebelah selatan, ya, akibat penetrasi partikel ionisasi pada lapisan termosfer ini, gitu, ya. Jadi makanya kenapa ditemukan aurora baik borealis maupun australis itu akibat adanya penetrasi dari partikel-partikel ionisasi, ya, oleh sinar matahari, ya, yang masuk atau merambat ke lapisan termosfer ini, gitu, ya. Nah, kemudian lapisan yang kelima yaitu lapisan exosfer, di mana lapisan ini merupakan lapisan terluar, ya, dan memiliki ketinggian lebih dari 800 km hingga pada batas magnetopause atau medan magnetik buminya. Nah, pada lapisan ini merupakan lapisan batas antara atmosfer bumi dengan lapisan antar planet atau sering disebut sebagai interplanetary space, ya. Makanya lapisan ini lapisan paling luar tuh, ya, sebagai pembatas antara lapisan atmosfer bumi dengan lapisan antar planet. Nah, karena dia merupakan lapisan terluar, maka pada lapisan exosfer terjadi kebocoran, ya, atom-atom tertentu terutama yang lebih ringan, ya, misalnya hidrogen, helium, ya, keluar angkasa, ya, akibat memang dia ringan, ya, dan gravitasi di bumi itu mulai melemah atau sangat lemah sekali, ya. Nah, kemudian berdasarkan sifat radioelektrik, ya, artinya adalah
mampu atau tidak lapisan atmosfer tersebut memantulkan gelombang dan merambatkan gelombang radio. Nah, nanti berdasarkan sifat radioelektriknya, lapisan atmosfer dibagi dua. Yang pertama adalah lapisan netrosfer, sekitar ketinggian 0 hingga 60 km, di mana lapisan ini tidak mampu merambatkan dan memantulkan gelombang radio. Sedangkan lapisan yang mampu merambatkan dan memantulkan gelombang radio adalah lapisan ionosfer, ya, karena terjadi proses ionisasi, ya. Jadi sebenarnya termosfer sama ionosfer itu tidak sama. Satu dia pembagian berdasarkan suhu, ya, yaitu termosfer. Sedangkan kalau berdasarkan sifat radioelektriknya, dia adalah lapisan ionosfer. Nah, lapisan ionosfer ini memiliki ketinggian lebih dari 60 km, ya, hingga mencapai paras atau level yang sangat tinggi, yaitu di bawah rumbai-rumbai bumi. Biasanya plus minus atau kurang lebih 1000 km. Nah, lapisan ini terjadi proses ionisasi, di mana tadi sudah saya jelaskan, ionisasi adalah sebuah pelepasan, ya, partikel-partikel atom, ya, menjadi ion-ion listrik, gitu ya, yang bermuatan positif maupun negatif, gitu. Nah, pada lapisan ini secara sederhana dibagi tiga, ya. Terdapat lapisan D atau atom, ya, sekitar 60 hingga 80 km. Kemudian lapisan E atau Kennedy Heaviside, ya, sekitar 80 hingga 160 km. Dan lapisan F atau Appleton, ya, sekitar 160 sampai 210 km untuk F1 dan lebih dari 210 km untuk F2. Jadi dia dibagi dua tuh, F1 dan F2. Ya, ini sebenarnya pembagiannya berdasarkan derajat ionisasinya. Ya, kalau yang D dia semakin rendah derajat ionisasinya, kalau ke F dia derajat ionisasinya semakin tinggi. Nah, sehingga lapisan yang mampu merambatkan dan memantulkan gelombang radio pada pagi hari, siang hari, ya, sore hari, malam hari dan seterusnya itu adalah lapisan F, ya, yang selalu muncul, ya, terutama F1, F2. Ya, kalau D itu dia malam hari dia tidak muncul, gitu ya. Oke. Nah, kira-kira itu saja pembahasan materi atmosfer bagian kedua ini mengenai struktur vertikal atmosfer. Mudah-mudahan paham. Ya, saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.